Hati-hati dengan yang namanya perasaan. Jangan pernah kalian ini bermain cinta, bermain api dengan perasaan. Karena jika kalian bermain api, api itu akan membakar kalian sendiri. Seperti yang dialami oleh Mbak Putri. Mbak Putri yang dimana dia meninggalkan kekasihnya dan kemudian kekasihnya ini nggak terima. Dan karena nggak terimanya, dia nekat ngirimin santet kepada Mbak Putri dengan tujuan untuk mencelakai Mbak Putri. Dan Mbak Putri pun akhirnya bernasib yang sangat menyakitkan. Assalamualaikum, hai lur teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Lur teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya bakalan cerita nih tentang kisah nyata yang datang dari seorang narasumber, yang dimana narasumber kita ini adalah korban kiriman santet dari mantan kekasihnya sendiri. Tapi seperti biasa nih lur, setiap kali dalam saya bercerita, buat nama tokohnya, tempat, lokasi, semuanya disamarkan. Karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Dan memang ini juga permintaan dari narasumber kita sendiri, bahwa katanya Mas, tolong ini kisah nyata saya memang, dan saya ingin membagikan cerita ini ke teman-teman semuanya. Semoga bisa untuk menghibur dan menjadikan sebagai pelajaran bahwa ini adalah pengalaman pribadi. Jadi walaupun ini pengalaman pribadi, tapi tolong namanya disamarkan. Karena takutnya nanti ada pihak-pihak yang tersinggung, yang nggak terima, terus kemudian menjadi fitnah. Walaupun ini nyata ya, cuman nantinya jadi konflik yang baru lagi. Dan mudah-mudahan sih kita doain bareng-bareng biar nggak terjadi apa-apa lagi. Karena semuanya udah membaik ketika si narasumber kita ini membagikan kisahnya. Lur, jadi gini teman-teman, ini kisah nyata pengalaman pribadi dari narasumber kita, ini tentang percintaan. Makanya barusan disebutkan ini adalah kiriman santet dari mantan kekasihnya. Nah, kenapa kekasihnya itu bisa mengirimi santet ke si narasumber kita? Narasumber kita ini cewek, sebut saja namanya Mbak Putri. Nah, Mbak Putri ini adalah sebagai korban yang dikirimi santet. Nah, kalian pasti penasaran dong gimana nih kelengkapan dari ceritanya, kisahnya seperti apa. Ini kok kayaknya kayak menegangkan banget. Tapi memang iya lur, bener teman-teman. Jadi ini memang kisah cintanya si Mbak Putri. Tapi ya akhirnya menjadi seperti musuh gitu loh. Yang dimana musuhnya ini pengen banget dicelakain sama si pelakunya ini. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Lur teman-teman, pernah nggak sih kalian ini punya pengalaman atau kisah cinta? Ya pasti punya lah ya, dan pastinya tentunya kisah cintanya itu pasti romantis, endingnya juga bahagia, hidup bersama, menikah, dikaruniai anak, dan hidup bersama sampai nanti akhirnya maut memisahkan dan hidup bahagia. Pasti itu adalah hubungan yang sangat diimpi-impikan oleh semua insan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan saya rasa kalian, kita semuanya juga sama punya pikiran tentang hubungan yang bahagia. Nah, begitupun dengan Mbak Putri. Jadi Mbak Putri dulu waktu masih pacaran nih sama mantan kekasihnya yang sebut saja namanya Ardi. Mereka ini jadi pacaran itu sekitar 5 tahun mereka punya hubungan. Dan mereka ini pacaran itu ya dari tahun 2013 lah kurang lebihnya. Jadi saat itu Mbak Putri ini masih sekolah, masih duduk di bangku SMA. Nah, sedangkan si Ardi dia udah bukan siswa lagi tapi mahasiswa, karena Ardi ini dia kuliah. Dan usianya si Mbak Putri sama Ardi itu terpaut ya lumayan jauh, karena sekitar 6 tahun usia mereka selisihnya. Nah, tapi kenapa kok Mbak Putrinya mau? Ya yang namanya cinta, perasaan itu kan kita nggak bisa memilih dengan siapa dan menentukan siapa nih nanti yang bakalan gue cintain, kan juga nggak tahu. Dan itu berjalan mengalir sesuai dengan nasib atau takdir yang memang sudah digariskan. Nah, jadi mereka itu menjalin hubungan pacaran pada saat itu. Ya pacarannya itu nggak sampai yang kelewat batas, itu belum sampai melewati itu. Karena memang pada dasarnya
Mbak Putri sendiri ini udah mulai ngerasa jenuh. Jadi kalau kita ngomongin pacaran, punya kekasih, itu pasti ekspektasi kita itu tentang kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hubungan kita dengan pacar, dengan kekasih. Nah, tapi yang dialami oleh Mbak Putri itu nggak seperti itu. Yang dimana biasanya remaja nih, cinta monyet lah, katakanlah seperti itu. Itu kan pasti ya bahagia terus yang dirasakan. Tapi enggak, itu bahagia cuma awalnya aja. Ketika Mbak Putri ini lagi dideketin nih sama si Ardi, kemudian ya biasa berbunga-bunga kasmaran, terus kemudian akhirnya jadian, ya seneng di awal. Karena apa? Di dalam perjalanan mereka ini pacaran, Ardi ini semakin menunjukkan sifat aslinya. Jadi beda banget, beda jauh. Nggak kayak pada waktu si Ardi ini mendekati Mbak Putri. Yang penuh kasih sayang, perhatian, pengertian, semuanya pokoknya. Bikin Mbak Putri ini tuh nyaman banget sama yang namanya Ardi. Ya wajar lah ya cowok seperti itu. Kalau misalkan ada maunya dan belum didapat, pasti bakalan dikejar, terus berjuang, berusaha sampai apa yang dia pengen bisa didapatkan. Nah tapi biasa kalau udah didapatkan, ya yang namanya cowok, dia acuh akhirnya. Ya udahlah, gua udah dapetin ini, nggak perlu berjuang lagi. Ya ini sorry nih buat cowok-cowok nih, bukannya saya apa ya istilahnya tuh merendahkan kita, karena saya juga ini kaum cowok. Jadi ya bukannya kita apa ya, bukannya kayak maksudnya cowok ini jelek banget gitu, enggak. Oknum cowok itu kebanyakan seperti itu. Nah jadi buat cewek-cewek juga ya, hati-hati kalau misalkan ketemu sama cowok yang ada maunya aja. Nah itu sama nih kayak Ardi. Nah jadi karena sifat aslinya Ardi yang udah ketahuan nih sama Mbak Putri, yang namanya hubungan kan pasti ada apa ya istilahnya tuh, mungkin apa ya, pasang surut atau apalah itu ya, misalkan kayak lagi senang ntar juga ada kesedihan, dan berantem itu ya bumbu-bumbu dari sebuah hubungan. Nah itu kadang berantem putus nyambung lagi, ntar berantem putus nyambung lagi, sering banget seperti itu selama 5 tahun mereka ini pacaran. Sampai akhirnya Mbak Putri ini dia lulus sekolah SMA, dia pun masih putus nyambung, dan Mbak Putri kebetulan dia nggak meneruskan pendidikannya. Jadi setelah lulus SMA, Mbak Putri ini dia ya biasa lah ya, umumnya orang kampung itu kan nyari kerja. Nah jadi Mbak Putri ini kebetulan diterima kerja masih di daerahnya sendiri. Nah Mbak Putri ini bekerja di sebuah koperasi, kayak apa ya, ya kayak semacam simpan pinjam seperti itulah. Dan Ardi ini udah bekerja setelah dia lulus kuliah, dan dia bekerja di kantor kecamatan, dan nggak tahu Mbak Putri ini nggak menjelaskan sebagai apa, intinya kerja di kecamatan. Nah itu kan apa ya, gambaran seorang laki-laki yang udah mapan karena udah punya pekerjaan tetap, apalagi di kecamatan, walaupun memang bukan apa ya, bukan PNS lah istilahnya seperti itu, belum jadi ASN, cuman ya mending lah nggak kelihatan nganggur. Begitupun juga dengan Mbak Putri. Nah setelah mereka ini udah pada lulus semua dalam pendidikan, mereka udah punya hubungan, nah mereka udah membicarakan ke arah hubungan yang serius. Nah tapi ternyata tidak dengan Mbak Putri. Mbak Putri ini apa ya, dia itu kayak ngerasa jenuh aja gitu. Nah sementara si Ardi dia terus ngejar walaupun dia udah menunjukin sifatnya yang jelek. Dan hubungannya selalu seperti itu. Bahkan Mbak Putri sempat dia meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Ya mungkin karena emosi, awalnya Ardi oke, putus-putus. Udah lupain, kita lupain masing-masing, kita jalan di apa pilihan kita sendiri masing-masing. Tapi itu semua memang udah menjadi kebiasaan Ardi. Setelah ngomong kayak gitu mungkin lagi emosi ya, ntar dia balik lagi ngajakin balikan, ngemis-ngemis. Dan Mbak Putri ya mungkin entah karena kasihan atau bagaimana, Mbak Putri akhirnya menerima lagi, dia balikan lagi, menjalanin hubungan lagi. Terus seperti itu. Dan itu membuat Mbak Putri ini sebenarnya jenuh. Tapi dia bingung juga, kayak ngerasa tertekan, maksudnya selalu terteror terus. Ya di sini juga Mbak Putri menyadari kalau Mbak Putri itu udah ngelakuin kesalahan. Kesalahannya apa? Karena kalau emang udah bosen nggak suka, ya udah, kalau udah mau mutusin ditinggal tinggal, ngapain diajak balikan dia mau lagi. Yang namanya perempuan gimana sih lur teman-teman, mungkin masih apa ya, masih punya suatu harapan gitu loh, siapa tahu nanti Ardi ini mau berubah, tapi nyatanya enggak. Dan sampai pada suatu hari ini teman-teman, ini awal kejadiannya nih, semuanya itu apa yang dialami oleh Mbak Putri, akhirnya Mbak Putri ngerasa bahwa ini benar-benar si Ardi itu memang cowok yang brengsek, yang jahat. Ceritanya tuh gini lur teman-teman,
Pada suatu hari ini ceritanya Mbak Putri ini habis mandi. Nah, kalau habis mandi cewek itu kan ya pasti dandan lah ya, sisiran dan lain sebagainya. Nah, jadi pas habis mandi Mbak Putri ini sisiran di depan kaca. Tiba-tiba pada saat si Mbak Putri ini lagi nyisir rambutnya, itu pada jatuh tuh yang namanya ulat, telur. Kalian bayangin tuh, di rambut tuh banyak ulat pada jatuh. Itu ulat dari mana? Ulatnya itu kata Mbak Putri tuh ulat yang kayak apa ya, pokoknya ulatnya tuh kayak yang menggeliat gitu loh, hampir kayak belatung. Tapi bukan belatung, nggak tahu ulat apa namanya. Dan warnanya itu ya ada kayak yang putih kecoklat-coklatan gitu. Dan itu membuat si Mbak Putri ini merasa jijik dan geli, takut juga. Dan ternyata nggak cuma itu aja, itu hari pertama nih. Pertama si Mbak Putri ngerasa ada keanehan ketika dia menyisir rambutnya tuh jatuh ulat-ulat itu. Nah, di hari yang kedua, Mbak Putri ini ngerasa paha kok kayak gatel banget. Intinya kayak ada sesuatu yang gremet-gremet gitu loh, kayak ada yang jalan gitu. Dan kalian tahu nggak teman-teman? Ini maaf nih ya, agak nggak jorok sih, cuman memang ini kenyataannya. Jadi ketika Mbak Putri ini udah ngerasa nggak nyaman, kayak ada sesuatu yang menggeliat nih di area pahanya itu. Kemudian Mbak Putri balik ke rumah, dia buka celananya, ternyata apa lur teman-teman? Banyak banget ulat di area selangkangan, di area kewanitaannya si Mbak Putri. Menjijikan pasti, menjijikan. Nggak usah dibayangin lah, pokoknya itu sangat menjijikan. Itu di hari kedua. Dan di hari ketiganya, ini berturut-turut lur teman-teman. Di hari ketiganya itu, hari pertama kan dia di rambut nih ulat, hari kedua di selangkangan, dan di hari ketiganya itu di ketiaknya si Mbak Putri. Itu jadi ya itu ulat-ulat yang kecil-kecil itu. Jadi dia pada menggeliat di ketek. Pokoknya di area yang apa ya, yang kayak tertutup gitu loh. Itu pada menggeliat di situ. Ini hari keempat nih berturut-turut Mbak Putri ngalamin keanehan-keanehan itu. Tapi Mbak Putri sama sekali nggak pernah menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya atau keluarganya. Karena takutnya nanti jadi panik khawatir. Karena baru 4 hari. Kalau memang dirasa nanti, kalau udah lama gitu kan, baru Mbak Putri mengambil tindakan. Lagian kan gini, Mbak Putri mikirnya nggak ada yang apa ya, dirasakan sakit atau seperti apa awalnya. Jadi makanya Mbak Putri dia bertahan. Cuman dia mikirnya tuh kayak yang mungkin bajunya kotor, atau tadi pas di jalan itu ketempelan apa, masih mikir kayak gitu. Nah di hari keempatnya, hari yang terakhir nih, Mbak Putri ngalamin sesuatu yang dia akhirnya yakin mantep untuk apa ya, melakukan usaha untuk menyembuhkan apa yang dia alami. Jadi gini, Mbak Putri ceritanya kan tidur nih. Nah Mbak Putri ini dia bermimpi. Mimpinya itu Mbak Putri ada di sebuah kayak ladang gitu kan, dan nggak ada siapapun, nggak ada apapun di situ. Jadi yang ada itu cuma kayak apa ya, satu makam atau kuburan. Nah Mbak Putri di situ kan penasaran, ini makam siapa, ini kuburan siapa. Nah begitu Mbak Putri datengin, dia hampirin tuh si kuburan tersebut, ternyata di batu nisan itu tertulis namanya Putri. Putri, nama lengkapnya Mbak Putri, dan juga bawahnya tuh binti Sulistyo Nugroho, nama bapaknya Mbak Putri. Loh, ini kok makamku? Dan Mbak Putri tuh ngerasa itu nyata banget, kayak bukan mimpi. Mbak Putri di sini takut banget. Takutnya karena dia di dalam mimpi dia ngelihat kuburan yang dengan nyata banget dia rasakan, dan di batu nisannya itu tertulis namanya dia. Nah di sini Mbak Putri mulai udah nggak nyaman banget. Dia udah ngerasa kayak yang ini hidup udah nggak normal lagi nih. Ini aneh. Dan ini nggak wajar, karena dia udah mulai tersiksa. Jadi yang kayak ulet-ulet itu tadi, bukan hanya dia ada ulet pada nempel doang, tapi udah mulai nih kayak ketiaknya Mbak Putri, terus kemudian selangkangannya, mohon maaf, itu udah mulai kayak yang luka-luka gitu, terus kemudian akhirnya menimbulkan bau yang nggak enak. Walaupun memang Mbak Putri sendiri itu nggak mencium bau itu lur teman-teman. Jadi yang mencium bau nggak enak, aromanya itu dari orang-orang sekitarnya yang berdekatan dengan Mbak Putri. Dan kejadian itu selalu berulang-ulang, terutama yang mimpi ini yang membuat Mbak Putri ini aneh. Dari yang dia ngimpi batu nisan tulisan namanya dia sendiri, terus kemudian ada lagi dia ngimpi kuburan. Nah di kuburan di situ ceritanya ketika dia datang nih, kuburan yang bertuliskan namanya Putri binti Sulistyo Nugroho. Nah di situ ada seorang laki-laki yang lagi berdiri dan tertawa sambil menginjak batu nisan itu di mimpinya. Nah Mbak Putri pertama ngeliat sosok tersebut itu dari belakang, jadi nggak tahu persis siapa nih laki-laki yang lagi nginjak batu nisan yang bertuliskan nama Putri itu. Setelah dihampiri, dideketin, ternyata tidak lain tidak bukan, itu bukan orang lain, bukan orang asing. Ternyata dia adalah mantan kekasihnya, yaitu siapa? Ardi.
Maksudnya apa ini? Di dalam mimpinya kok tiba-tiba ada Ardi di sini yang lagi nginjek batu nisan yang ada di kuburan itu. Dan kejadian itu terus berulang-ulang sampai pada akhirnya Mbak Putri pun dia cerita ke temennya tapi belum cerita sama keluarganya. Nah ketika cerita, kata temennya si Mbak Putri itu, wah ini berarti nggak beres nih Put, ada sesuatu nih memang bener. Jangan-jangan ini perbuatan mantanmu. Tapi nggak tahu juga sih, coba deh nanti kita pergi, kita datang ke orang pintar, aku ada kenalan kok kebetulan, kata temennya. Nah akhirnya Mbak Putri pun tertarik kan, maksudnya dia pengen tahu maksudnya sebenarnya yang dia alami selama ini tuh apa penyebabnya dan karena apa dan siapa, apakah mimpi itu memang benar sebuah isyarat atau pertanda ngasih tahu bahwa mantannya yang melakukan itu semua. Nah akhirnya Mbak Putri pun mau nih diajak temennya ke orang pintar. Dan kemudian singkatnya nih nggak lama Mbak Putri pun mau diajak temennya ke orang pintar, datanglah mereka ke rumah si orang pintar ini. Nah setelah sampai di sana mereka ceritakan semuanya, entah di terawang atau gimana nih kata Mbak Putri, si orang pintar tersebut itu dia ngomong cerita dari A sampai Z, pokoknya banyak banget panjang lebar dijelaskan semuanya, penyebabnya apa aja, karena apa, dijelaskan semuanya. Dan si paranormal ini atau orang pintar, dia juga menyebutkan siapa sebenarnya dalang dibalik semuanya, dibalik semua yang terjadi yang dialami oleh Mbak Putri selama ini. Dikasih tahu semua sama si orang pintar dan ternyata memang benar Ardilah yang menjadi dalang di belakang semuanya. Dan si orang pintar ini juga ngomong, katanya nih mantannya si Mbak Putri yaitu Ardi, dia itu sempat pasang susuk di area wajah, terus kemudian dengan tujuan dia itu pengen nanti buat apa nemuin Mbak Putri, terus dia ngajak balikan lagi dan Mbak Putrinya mau. Tapi ternyata susuk yang dia pakai yang ditujukan buat melet si Mbak Putri itu salah sasaran, istilahnya seperti itu, karena dia keburu kenal cewek duluan ya, jadi makanya dia udah punya hubungan tuh sama cewek lain. Nah akhirnya Mbak Putri memang karena udah tahu itu, jadi sehingga Mbak Putri ya apa ya kayak pasang badan gitu loh, dan memang udah bener-bener yang nggak mau banget, muak banget sama si Ardi. Nah akhirnya dia ngirimin santet tersebut. Dan kejadian itu terjadi pada tahun 2018 yang dimana usianya Mbak Putri pada waktu itu 22 tahun. Nah ini sedikit informasi ya, kenapa mereka ini bisa putus, kemudian akhirnya si Ardi nekat melakukan hal itu. Ceritanya gini lur teman-teman. Awalnya tuh Mbak Putri yang mutusin si Ardi, karena Mbak Putri ngerasa dia udah bosen. Nah di sini bukan bosen yang dalam artian karena dia kejam, dia apa yang menjalani hubungan itu hanya didasari dengan rasa bosan kemudian putus, bukan itu persoalannya. Karena Mbak Putri ini bosennya dalam konteks yang dimana Mbak Putri ini udah tahu sifat aslinya si Ardi selama 5 tahun tapi masih bertahan dan ngerasa jenuh, udah nggak kuat, makanya dia mutusin. Dan selain itu Ardi ini juga kasar, temperamen, suka main tangan ternyata sama Mbak Putri. Dan nggak cuma itu, keluarganya si Ardi ini memang kacau kata Mbak Putri. Jadi apa ya, satu keluarga itu memang sering banget berantem. Enggak itu si Ardi sama bapaknya, apa sama ibunya, sama adiknya, sama kakaknya. Pokoknya berantem terus isinya tuh di dalam satu keluarga itu. Apa ya, banyak konflik di dalam keluarganya Ardi. Jadi banyak banget masalah internal di keluarganya dia. Bapaknya Ardi juga orangnya sangat-sangat kasar, yang dimana Mbak Putri pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Mbak Putri diajak main ke rumahnya Ardi. Nah di situ ngeliat orang tuanya Ardi itu lagi berantem, bapak sama ibunya ini berantem hanya karena masalah sepele. Dan di situ juga nggak memandang ada Mbak Putri yang lagi main di situ, apa malu kayak jaga perasaan, enggak sama sekali. Berantem kemudian menjadi heboh sampai bapaknya si Ardi ini main tangan ngegampar ibunya si Ardi. Dan nggak cuma digampar, setelah digampar ditonjok, diinjek, ditendang. Boro-boro itu nggak mati kata Mbak Putri gitu. Itu pertama, bapaknya yang kasar. Ditambah lagi nih ibunya si Ardi, walaupun dia kerap kali disiksa sama bapaknya Ardi, ternyata memang ibunya Ardi karakternya itu sebagai seorang ibu, sebagai perempuan, dia itu nggak punya sopan santun, nggak ramah juga. Ya mungkin itu yang memicu si bapaknya Ardi semakin marah ketika mereka berantem. Karena memang ibunya Ardi itu menunjukkan apa ya, bukan seorang istri dan ibu yang baik yang dilihat oleh Mbak Putri ketika di rumahnya. Jadi itu ngelawan terus, misalkan kayak bapaknya Ardi ngomong apa dijawab apa gitu kan, ngeyel, terus nggak sopan, ngebentak. Pokoknya kalau apa ya ngomong itu kasar, kalau
ibarat kata orang Jawa tuh misuh-misuh. Misuh-misuh itu ya kayak ngatain, sorry nih, kayak misalkan ngatain pakai binatang kaki empat. Itu berani ibunya Ardi ngucapin kayak gitu ke bapaknya. Akhirnya digampar, disiksa lah seperti itu. Ya intinya dua-duanya nggak beres, kata Mbak Putri seperti itu. Itu pertengkaran yang baru salah satunya, belum lagi ada pertengkaran, percekcokan yang lain. Itu masih banyak banget. Tapi itu semua si Mbak Putri dia nggak jujur. Maksudnya nggak jujur apa? Nggak jujur dengan alasannya kenapa dia mutusin Ardi ketika ditanya. Jadi Mbak Putri itu dia cuma ngomongnya, aku nggak mau nyakitin kamu Ardi. Ya terus kalau kamu nggak mau nyakitin aku, kenapa kamu mutusin aku? Otomatis kan hanya gitu dong artinya. Nah Mbak Putri mencari alasan lain. Dia bilang gini, aku nggak mau nyakitin kamu karena aku itu udah bosan sama kamu. Karena kamu yang temperamen, kamu sering nyakitin aku. Lah terus kamu nggak cinta lagi sama aku, nggak sayang sama aku. Ardi, ini bukan masalah cinta atau sayang. Tapi ini masalah perhatian kamu. Gampang banyak orang bisa ngomong cinta sayang. Tapi faktanya, kamu nggak pernah tuh nunjukin, ngebuktiin kalau kamu itu emang bener-bener cinta dan sayang sama aku. Dan aku udah muak, udah bosen dengan semuanya. Makanya lebih baik aku akhir hubungan kita dari sekarang. Karena kalau dipertahankan terus untuk kedepannya, kamu bakalan ngerasa tersakitin terus, selalu seperti itu. Dan akhirnya kamu nuduhnya ke aku yang selalu buat salah. Dan kamu akhirnya nyakitin aku dengan fisik dan lain sebagainya banyak banget. Dan kamu juga nggak pernah menghargai aku sama sekali sebagai seorang perempuan, sebagai kekasih kamu. Terus apa yang mau dipertahankan kalau hubungan sudah seperti itu? Maaf Ardi, untuk kali ini aku nggak bisa nerima kamu lagi. Balik lagi jadi kekasih kamu, jadi pacar kamu, aku nggak bisa. Put, aku ini serius sama kamu. Aku ini nggak main-main sama kamu. Aku serius sayang, cinta sama kamu. Dan aku ini pengen nikahin kamu. Gampang Ardi, semua cowok bisa ngomong kayak gitu. Aku itu nggak butuh kamu ngomong apa, ngomong manis. Nggak butuh. Aku itu butuhnya bukti. Nggak cuma sekedar di mulut kamu bilang sayang, bilang cinta, tapi kamu nggak ada pembuktian sama sekali. Apa kamu butuhnya? Materi, uang. Kamu mau apa? Sekarang kamu udah kerja. Kamu bebas tinggal bilang sama aku. Pengen apa, pengen dibeliin apa, minta apa. Aku kasih semuanya. Ardi, segampang itu kamu ya mengartikan yang namanya sebuah hubungan, perasaan cinta dan sayang hanya dengan materi. Aku bukan perempuan murahan Ardi. Aku bisa cari sendiri dan sekarang aku juga kerja nggak cuma kamu. Apa yang aku pengen, kebutuhanku aku bisa, alhamdulillah udah bisa menutupi dan bisa mencukupi. Jadi aku nggak butuh seperti itu. Aku butuhnya bukti kasih sayang kamu. Maaf Ardi, udah cukup. Aku nggak bisa lagi. Jadi kekeh nih Mbak Putri terus menolak si Ardi. Dan dia si Ardi nih ketika diputusin dia nolak. Dia kecewa, dia marah. Dan saking marahnya, saking gak terimanya si Ardi, dia tuh sampai nekat loh teman-teman. Nekatnya apa? Dia datengin si Mbak Putri ini, dia samperin ke tempat kerjanya. Nah Mbak Putri ini kan kerja dia di koperasi. Dan yang namanya koperasi udah pasti di situ banyak orang dong di kantornya. Cewek-cewek pula banyak. Nah di situ si Ardi nyamperin. Nyamperinnya itu yang gak baik-baik. Dia di situ marah-marah, nggak terima, sampai ngeberantakin meja kerjanya Mbak Putri. Dia banting-bantingin semua kertas berkas-berkasnya, sampai bikin Mbak Putri ini malu, sampai si Ardi itu diusir, ditendang, sampai digampar, bahkan sampai ditonjok nih sama security-nya, karena membuat onar di situ. Nah akhirnya yang kena tegur siapa? Mbak Putri dong, otomatis kena tegur sama atasannya. Walaupun di sini Mbak Putri nggak salah, tapi ya tetap karena itu temennya dianggapnya seperti itu yang membuat onar di situ. Nah akhirnya Mbak Putri hari itu disuruh pulang. Selesaikan dulu masalah kamu, baru kamu berangkat kerja ke sini. Dan saya nggak mau tahu, saya nggak mau dengar lagi, dan saya nggak mau lihat lagi orang itu datang ke sini atau siapapun itu yang masih punya masalah sama kamu dan membuat onar di kantor saya. Kata bosnya seperti itu, kata atasannya. Malu dong Mbak Putri, sampai saking malunya Mbak Putri, dia itu nggak masuk kerja itu sampai 3 hari. Awalnya dia izin, dia nggak bisa masuk, sakit alasannya seperti itu. Tapi lama-kelamaan ya akhirnya nggak nyaman juga, malu. Mbak Putri pun akhirnya memutuskan untuk resign dari tempat dia bekerja karena ulahnya si Ardi. Nah di situ Mbak Putri ya semakin benci dong sama Ardi karena dia itu nggak menunjukkan apa ya. Nah harusnya nih si Ardi, kalau memang dia benar-benar cinta dan nggak mau, nggak rela dia diputusin untuk selamanya, harusnya dia datang nggak seperti itu.
Dan harusnya juga nggak datang ke situ. Nanti tunggu ketika Mbak Putri ini senggang, atau kalau nggak datengin ke rumahnya baik-baik. Walaupun misalkan Mbak Putrinya ini tetap nolak, tapi seenggaknya kan ada etikat baik dan tunjukin kalau dia mau berubah. Tapi enggak, justru malah dia semakin parah kelakuannya. Dan karena si Ardi juga Mbak Putri kehilangan pekerjaannya. Ya walaupun dia resign sendiri, tapi kan karena malu, dibuat malu sama si Ardi, mantan kekasihnya itu. Nah ternyata nggak cuma itu aja lur teman-teman. Udah gitu nih, si Ardi tetap masih dia kejar si Mbak Putri, dia datang ke rumahnya. Nah, tapi songongnya si Ardi nggak tahu malu nih, dia datang ke rumahnya Mbak Putri, bukannya pertama kali dia minta maaf, menyesal dengan semua perbuatannya, enggak, tapi justru pertama kali dia datang, dia ngajak ngobrol. Awalnya Mbak Putri nggak mau nggak mau nemuin, tapi kata orang tuanya nggak apa-apa ditemuin, habis itu udah terserah kamu. Nah setelah Mbak Putri keluar, dia temuin tuh si Ardi ya. Nah si Ardi ini ternyata nggak tahu malu banget. Dia itu ngajakin Mbak Putri keluar, ngajakin makan. Kan nggak tahu diri. Mbak Putri nggak mau dong, nolak otomatis. Nah di situ si Ardi dia mengungkapkan penyesalannya. Dia ngerasa bersalah, dia minta maaf. Ya walaupun Mbak Putri ini nggak bakalan terpengaruh sih dengan rengekannya dia. Tapi karena sebagai manusia, Mbak Putri ngerasa kasihan sama Ardi yang udah kayak gitu banget kan. Kejer lah istilahnya seperti itu. Akhirnya Mbak Putri pun daripada nanti bikin gaduh di rumahnya, ntar tetangga pada dengar, pada lihat kan malu. Ya udah akhirnya Mbak Putri mengiyakan. Ya udah aku mau, tapi tunggu sebentar, aku mau ganti baju. Ya udah Mbak Putri masuk ke dalam kan, ganti baju dan ternyata ketika Mbak Putri ini masuk, si Ardi itu di halamannya Mbak Putri, dia nyempetin, dia ngambil segenggam tanah, kemudian dikantongin, ditaruh di plastik dan dibawa pulang. Ternyata seperti itu. Awalnya Mbak Putri nggak tahu. Mbak Putri taunya itu ketika si orang pintar ini ngasih tahu bahwa media santetnya itu berarti dengan tanah pekarangan rumahnya Mbak Putri. Nah terus kapan si Ardi itu ke rumah ngambil tanah? Akhirnya dipikir, oh pas dia datang ke rumah minta maaf ngajakin makan. Saat Mbak Putri masuk, nah si Ardi mulai itu melancarkan aksinya ngambil tanah yang ada di pekarangan rumahnya. Itu sebagai sarana untuk mengirim santet terhadap Mbak Putri. Dan singkat ceritanya nih lur teman-teman, ketika mereka ini udah mulai jalan nih dan sampai di rumah makan, mereka pesan makan dan lain sebagainya. Nah tiba-tiba si Ardi ini nanya, dia nanya apa ya, maksudnya kalau untuk tanggal lahir nama lengkapnya Putri udah pasti tahu dong. Nah nama lengkapnya bapaknya Putri juga udah tahu, namanya Sulistyo Nugroho. Nah cuman di sini yang Ardi belum tahu tanggal lahirnya si Pak Sulistyo Nugroho atau bapaknya Putri berikut dengan nama harinya. Nah dengan bodohnya Mbak Putri, dia mengakui Mbak Putri ngomong ngasih tahu bahwa tanggal lahir bapaknya, Bapak Sulistyo Nugroho itu tanggal sekian, harinya ini. Diingat sama si Ardi, dicatat dalam ingatannya. Dan sekitar waktu 6 bulan setelah Mbak Putri sama Ardi ini jalan bareng, makan bareng pada saat itu. Nah waktu itulah Mbak Putri mulai ngerasain sesuatu yang aneh, yang janggal. Karena gini, Mbak Putri ini kan punya adik, dia cowok yang sebut saja namanya Opang. Jadi adiknya Mbak Putri, si Opang itu selalu bilang kalau Mbak Putri itu badannya bau. Dan baunya itu bau apa? Bau binatang. Maksudnya aromanya itu aroma binatang gitu loh. Aroma binatang yang nggak enak gitulah pokoknya. Nah tapi di sini aneh. Karena apa? Ketika adiknya si Opang ini ngomong Mbak Putri badannya bau, Mbak Putri langsung refleks dong, dia cium-cium badannya sekelilingnya. Tapi nggak bau sama sekali. Ya Mbak Putri kan dia merasa dia tuh rajin mandi, dia juga nggak apa ya, intinya nggak ngemproh lah kalau orang Jawa bilang, nggak jorok. Dia tuh mandi rajin, rutin. Yang namanya cewek kan gimana sih, pasti ya parfum, skincare mungkin dan lain sebagainya. Masa iya bau dari mana? Dan apa ya, akhirnya membuat si Mbak Putri ini dia itu berkali-kali deket sama cowok, tapi kemudian pada akhirnya cowok itu pun ngeghosting si Mbak Putri, alias apa ya, menghilang gitulah, meninggalkan Mbak Putri dengan begitu saja tanpa alasan. Dan ternyata nggak cuma itu aja lur teman-teman. Karena ada yang lebih parah. Yang lebih parahnya itu apa? Dari sekedar Mbak Putri ini badannya bau, itu menurut Mbak Putri masih mending ketimbang yang menurut Mbak Putri itu lebih parah, yaitu orang tuanya jadi sering berantem. Bapaknya si Mbak Putri ini jadi apa ya? Jadi kasar sama ibunya, suka main tangan. Padahal sama sekali nggak seperti itu dulunya. Bapaknya Mbak Putri itu sangat baik, sangat sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Walaupun orang yang biasa-biasa aja nih, sederhana, tapi nggak miskin sih, cuma ya kecukupan lah. Tapi gaya hidupnya itu ya gaya hidup orang yang bahagia, walaupun
eh, pengertian bahagia itu bukan dengan kekayaan, bukan dengan harta. Intinya tuh kasih sayangnya di dalam rumahnya Mbak Putri itu sangat-sangat hangat, sangat kuat sekali di situ. Tapi kok tiba-tiba berubah drastis. Bapaknya jadi kasar, ibunya juga ya kayak gitu, ngelayanin terus kalau misalkan bapaknya lagi marah. Sehingga jadilah percekcokan, berantem, hingga main tangan tuh bapaknya Mbak Putri, Pak Sulistyo Nugroho. Dan Mbak Putri, dia kan udah resign dari pekerjaannya kan. Itu selama 6 bulan itu dia nganggur. Dia selalu berusaha nyari kerja ke sana kemari. Dan hasilnya itu nihil. Mbak Putri selalu ditolak lamarannya. Dan itu nggak cuma lamaran pekerjaan, tapi lamaran dari cowok pun ya kadang udah cocok, orang tuanya nggak cocok, sama-sama suka gitu kan. Kadang cowoknya suka, Mbak Putrinya nggak suka, dan kadang Mbak Putrinya suka, cowoknya nggak suka. Begitupun dengan pihak keluarganya. Dan itu wajar sih, cuman nggak cuma itu. Yang nggak wajarnya itu ya kenapa selalu seperti itu. Ketika udah cocok, ntar tiba-tiba ada aja permasalahannya yang membuat hubungannya itu gagal. Ternyata itu semua adalah efek dari santet yang dikirim oleh si Ardi dengan media tanah pekarangannya si Mbak Putri. Yang dimana santet itu menghilangkan rezeki atau pekerjaan kan selalu ditolak ketika melamar pekerjaan. Terus kemudian jauh atau hilangnya jodoh. Itu ternyata. Dan ada lagi efeknya itu. Keharmonisan, kebahagiaan dalam rumah tangga itu menjadi hancur. Nah, sejak saat itu Mbak Putri dia ngomong sama temennya lagi tuh minta diantar ke rumah orang pintar yang pernah dia ke sana. Kemudian di situ dilakukanlah ya yang namanya orang pintar kan, mudah-mudahan dengan sarana seperti itu lantaran semuanya bisa teratasi. Ya tentunya mintanya sama Allah, sama Tuhan. Nah, setelah itu singkat ceritanya, pokoknya kata Mbak Putri setelah semuanya diatasi, ditangani, Mbak Putri pun akhirnya terbebas tuh, terlepas dari santet kirimannya si Ardi. Dengan cara itu lantaran tadi si orang pintar. Kata Mbak Putri itu nggak tahu diapain, pokoknya telunjuknya si orang pintar itu, mohon maaf nih, diarahin ke dadanya Mbak Putri, ke arah jantung maksudnya lebih tepatnya. Terus Mbak Putri itu ngerasain kayak ada sesuatu di dalam perut nih, dan sekujur tubuhnya itu kayak ada yang mau keluar. Terutama yang dari dalam perut itu dia naik-naik sampai ngantem jantung. Bahkan Mbak Putri itu sampai sesek. Dia jantungnya kayak ngerasa sakit banget gitu dadanya. Dan kemudian dia keluar, muntahlah tuh Mbak Putri. Jadi sistemnya tuh kayak di ruqyah. Nah setelah Mbak Putri muntah, yang Mbak Putri muntahkan itu nggak kayak muntahan biasa, tapi di situ ada kayak semacam apa ya, batu apa ya kalau dibilang tuh kayak kristal lah semacam itu. Terus kemudian ada rambut juga. Jadi dua benda itu, batunya bulat kayak telur puyuh, nah segede itu. Warnanya itu hitam apa ya, nggak hitam banget sih, hitam kayak kecoklatan gitu kata Mbak Putri. Nah terus di batunya itu kayak ada corak-corak gitu loh, kayak ada corak tanda nyilang kayak gitu. Intinya ada motifnya lah. Tapi ini bukan tentang batu mulia, ini batu mungkin itu yang apa ya, yang dikirimkan santet itu tadi. Dan Mbak Putri juga ngerasain dadanya tuh sakit banget, sesek banget. Jadi apa ya, batu yang dimuntahkan sama Mbak Putri itu katanya di sini tuh rasanya panas banget tuh kata Mbak Putri, dan bahkan batunya ketika disentuh pun itu masih terasa panas. Dan kata orang pintarnya tuh gini, ngomong gini, wah ini mah santet murah, ini di daerah saya itu cuma 1 juta, di daerah kampung saya santet seperti ini, kecil ini mah, santet abal-abal gitu kata orang pintar. Ya walaupun memang demikian mungkin, tapi ya itu sangat menyiksa Mbak Putri. Dan ternyata nggak cuma kiriman santet yang batu dengan rambut itu, dan nggak cuma ketika si Ardi datang ke rumahnya Mbak Putri itu nggak hanya ngambil segenggam tanah, tapi ternyata si Ardi juga menanam sebuah kayak boneka santet itu ditanam di situ di halaman rumahnya si Mbak Putri. Dan itu semua terungkap ketika Mbak Putri datang lagi ke rumah orang pintar. Dan kata si orang pintar ini, udah biarin nggak apa-apa, ini mudah-mudahan kamu sembuh dari pengaruh santetnya, dan sesuatu yang ditanam di depan rumah kamu atau di halaman rumah biar saya ambil, saya panggil dari sini. Nanti ketika kamu pulang besok tinggal kamu gali aja dan bakar tuh bonekanya. Dan untuk mungkin kodam kali ya si penunggu si boneka itu ya, atau jin yang disuruh untuk menyantet si Mbak Putri kemudian ditangkap sama orang pintar. Dan kata si orang pintar ini, biarkan ini menjadi peliharaan saya, kata si orang pintar itu. Ya Mbak Putri sih nggak ngurusin lah, nggak mau tahu, bodo amat tentang hal itu. Yang penting yang dibutuhkan Mbak Putri dia sakit, dia nggak diteror, dan keluarganya kembali tentram baik-baik saja.
Dan setelah semuanya itu selesai, Mbak Putri pun bisa disembuhkan. Dan si Ardi pun ya harus walaupun dia nggak apa-apa sih, karena Mbak Putri itu tidak mau membalas perbuatan jahatnya. Karena menurut Mbak Putri dia punya prinsip, walaupun ditawarin nih sama si orang pintar, gimana ini mau dibalikin atau gimana? Nggak usah, kata Mbak Putri gitu. Karena menurut Mbak Putri, ketika Mbak Putri ini membalas dan mengembalikan kiriman santetnya, Mbak Putri nggak beda sama si Ardi. Dan Mbak Putri nggak mau disamakan sama dia. Makanya dia lebih memilih sabar dan menerima. Lagian toh udah sembuh dan udah nggak ada pengaruh dari santet itu lagi. Ya udah, bagus, nggak apa-apa kalau gitu, berarti kamu orang baik, kata si orang pintar. Dan kemudian alhamdulillah setelah Mbak Putri ini pun berhasil diobati dan terlepas dari pengaruh santet guna-guna dari si Ardi ini, Mbak Putri juga punya saran nih teman-teman buat saya, kalian, kita semuanya. Kata Mbak Putri gini teman-teman, terutama buat para cewek katanya, karena Mbak Putri ini seorang cewek. Tapi ya kalau menurut saya sih berlaku buat semuanya, nggak cewek nggak cowok. Tapi di sini terutama cewek lah ya. Buat kalian nih cewek-cewek, perempuan, kata Mbak Putri sarannya, jangan pernah berurusan atau terlibat dengan perasaan, main hati dengan orang atau cowok di sini, kata Mbak Putri, yang temperamental, yang suka marah-marah, yang kasar, yang nggak mau menunjukkan dan membuktikan cinta dan sayangnya, yang cuma bisa diucapkan lewat mulut aja tapi nggak ada pembuktiannya. Itu jangan sampai, kalau bisa hindarin selagi belum kenal lebih dekat. Kata Mbak Putri gitu nih buat kalian cewek-cewek, hati-hati sama cowok, katanya gitu. Yang pada intinya kata Mbak Putri, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar dihindarkan dari cowok-cowok yang brengsek, kata Mbak Putri gitu, yang nggak baik. Nah terus ya agar selalu dilindungi dari segala sesuatu yang tidak baik dan membahayakan. Nah, jadi seperti itu pesan dari Mbak Putri. Nah, kurang lebihnya kisah nyata ini, kisah yang dialami oleh Mbak Putri. Sekian sampai di sini. Semoga kita semua dari kisah ini bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Yang pada intinya kalian ambil yang positif, yang baik-baik, dan yang buruk-buruk kalian buang jauh-jauh. Dan saya mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya, ucapan saya yang salah, yang berbelit-belit, lalu bertele-tele, kurang bisa dipahami dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Dan kalau ada yang baik, yang bisa diambil manfaat pelajarannya, itu datangnya dari Allah SWT. Dan buat kalian yang udah ngikutin channel ini, yang udah subscribe, yang udah nge-like, dan buat kalian yang suka sama videonya, suka sama ceritanya, dan kalian yang belum tekan tombol subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya. Yang suka tekan tombol like, yang mungkin punya kritik, saran, dan masukan kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan kalian yang suka juga boleh share ke teman-teman kalian. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang udah setia mengikuti, selalu nonton, selalu dengerin ceritanya, saya doakan tulus dari dalam hati saya, semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat, selamat dunia akhirat, dikabulkan segala hajat, dipermudah segala urusan, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita berikutnya. Saya Misbah Mutahharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.